Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawainan ta'ala wa ta'ala ibadah istifadah wa hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalatu ala al-khair wa amratihi wa kullihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian tentang Baitul Mal wa Tarbiyah yang sudah kita mulai pada hari Senin kemarin, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit membahas tentang apa itu Baitul Mal wa Tarbiyah atau yang sering disingkat dengan istilah BMT. Kemudian apa perbedaan antara Baitul Mal wa Tarbiyah, bank syariah dan koperasi syariah, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasanya Baitul Mal wa Tarbiyah sesuai dengan nama yang tercantum pada merek ini berfungsi pada dua hal. Yang pertama adalah fungsi sosial dan yang kedua adalah fungsi komersial. Nah, inilah yang acap kali tidak ditemukan atau mungkin tidak ditemukan di lembaga seperti bank syariah maupun koperasi syariah, di mana Baitul Mal wa Tarbiyah selain berupaya untuk mencari keuntungan yaitu sisi komersial, juga tidak merupakan basic asal daripada Baitul Mal adalah untuk kebutuhan sosial, di mana pada Baitul Mal terdapat bagian-bagian yang fokus dalam penyaluran dana-dana umat seperti zakat, infak, sedekah, pengurusan wakaf, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu kita mendapatkan bahwasanya pada dasarnya Baitul Mal itu memiliki kontribusi yang nyata dalam upaya untuk menjadi garda terdepan lembaga yang berupaya mengentaskan kemiskinan di kalangan umat Islam. Nah, sebagai satu lembaga keuangan yang berbasis syariah, maka perlu kita lihat apa saja yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam menunjukkan prinsip-prinsip syariah di dalam lembaga tersebut. BMT memiliki tiga prinsip. Yang pertama adalah tanpa riba, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah keberkahan. Maka karena itulah kita lihat produk-produk yang ada di Baitul Mal wa Tarbiyah pada dasarnya adalah produk-produk transaksi-transaksi yang berbasiskan syariat, yang menjauhi hal-hal yang berbau ribawi. Contoh yang pertama adalah transaksi mudharabah. Mudharabah ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya transaksi bagi hasil. Sistemnya adalah modal dari Baitul Mal, kemudian usaha dari mitra, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini Baitul Mal menjadi pihak yang memberikan modal, sementara yang mengerjakan adalah pihak dari mitra. Keuntungan dari usaha yang dilakukan antar kedua belah pihak itulah yang nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Itu yang pertama. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah ini adalah kerjasama modal. Maksudnya apa? Maksudnya modal usaha ini berasal dari Baitul Mal dan dari mitra. Keuntungan hasil usaha tersebut nanti dihitungnya bukan berdasarkan
daripada kesepakatan, tapi berdasarkan proporsi daripada modal masing-masing. Bisa saja mitra mendapatkan lebih banyak karena modal yang dikeluarkan lebih banyak, atau sebaliknya. Yang ketiga adalah murabahah. Murabahah ini akan jual beli. Bentuknya adalah jika ada mitra yang menginginkan sesuatu, misalnya dia menginginkan untuk membeli rumah atau mobil atau tempat usaha seperti gerobak dan lain sebagainya, tapi tidak memiliki modal untuk membeli hak barang tersebut, maka di sini bisa mengajukan kepada Baitul Mal. Nah, nanti dari pihak Baitul Mal akan membeli barang tersebut, namun dengan perjanjian bahwasanya harga yang dijualkan atau yang diberikan oleh pihak BMT akan sedikit lebih mahal dibandingkan harga aslinya, karena dari sini margin mengambil keuntungan. Cuma cara melunasinya adalah dengan cara cicilan. Jadi misalnya kalau seandainya membutuhkan satu lapak atau gerobak, misalnya gerobak ini harganya 5 juta, tidak punya modal untuk beli gerobak ini, maka mengajukan ke Baitul Mal dengan akad yang jelas, maka kemudian Baitul Mal mensyaratkan bahwasanya kita akan membeli gerobak ini dengan harga misalnya 5.500.000 dan itu dengan cara dicicil. Maka pihak daripada mitra mendapatkan barang yang diinginkan dan pihak Baitul Mal juga mendapatkan transaksi yang mendapatkan keuntungan. Tentunya setelah transaksi pertama sudah dilakukan, artinya barang ini akan dibeli dulu oleh pihak Baitul Mal. Setelah barang tersebut dimiliki oleh pihak Baitul Mal, barulah kemudian barang tersebut dijual kepada mitra. Nah, tidak boleh kalau seandainya barang itu belum dibeli oleh Baitul Mal tapi sudah dinaikkan harga, karena ini berarti ada dua akad dalam satu transaksi dan ini hukumnya adalah dilarang. Jadi satu transaksi diselesaikan, setelah transaksi pertama selesai baru transaksi yang kedua. Ini untuk memudahkan bagi pihak mitra yang membutuhkan hal-hal yang mungkin dia tidak bisa mendapatkan secara langsung. Kemudian ada juga akad ijarah, yaitu sewa menyewa. Baitul Mal juga memiliki usaha dalam bidang sewa menyewa, misalnya memiliki beberapa properti yang disewakan oleh pihak mitra, disewakan kepada pihak mitra dan mitra akan membayar kepada pihak Baitul Mal. Ini merupakan salah satu atau beberapa usaha yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal. Nah, lalu apa keunggulan Baitul Mal ini dibandingkan dengan bank konvensional? Yang pertama adalah BMT itu lebih mudah secara akses, berbeda dengan pengajuan kepada bank-bank konvensional atau sistem bank, biasanya lebih sulit untuk dijangkau dan persyaratannya biasanya lebih sulit untuk dipenuhi oleh pihak-pihak yang dalam tanda kutip menengah ke bawah. Kemudian tentunya karena ini adalah berbasis syariat, tidak ada yang namanya riba. Tidak diperkenankan mengambil keuntungan ribawi dalam transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Baitul Mal. Dan yang terakhir adalah pada dasarnya berorientasi sosial. Keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh Baitul Mal, penyalurannya tidak untuk hal-hal yang sia-sia. Kebanyakan keuntungannya diarahkan kepada hal-hal yang berbau sosial, bantuan bencana ataupun pendidikan dan lain sebagainya. Jadi meskipun sama mencari keuntungan, tapi keuntungan ini penyalurannya berbeda dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, kemudian
Apa peran BMT dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan? Ini pertanyaannya. Apa sih fungsi daripada Baitul Mal itu sendiri sehingga bisa berkontribusi mengurangi angka kemiskinan di sebuah tempat? Yang pertama adalah karena fungsi yang dimiliki oleh Baitul Mal itu adalah dua, yaitu sosial dan komersial, maka Baitul Mal memiliki akses dalam penyaluran dana sosial. Jadi zakat, infak, dan sedekah serta hal-hal lain seperti wakaf itu bisa disalurkan melalui Baitul Mal dan bisa menjadi ataupun diberikan sebagai modal kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Atau misalnya zakat mal ada kriteria misalnya digunakan untuk atau disalurkan kepada orang-orang yang kekurangan modal tapi memiliki niat untuk maju. Contoh misalnya dia memiliki keahlian dalam memasak tapi tidak memiliki modal dan tidak memiliki lapak, maka Baitul Mal bisa saja memberikan atau menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada yang bersangkutan untuk menjadi modal dalam upaya memperbaiki ekonominya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah